Shalom, saya akan membawakan firman Tuhan dalam kebaktian AMA HKBP Jember saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Bekerja bagi Tuhan. Yesaya memiliki panggilan yang unik dan sangat luar biasa untuk menjadi seorang nabi. Dia terlebih dahulu mendapat penglihatan yang sangat dahsyat, yaitu kebesaran dan kemuliaan Tuhan Allah hadir dalam bait kudusnya. Dan dalam peristiwa itu Allah memanggil dia dan mengutusnya sebagai nabi. Pemanggilan dan pengutusan Yesaya itu mendapat proses pengudusan terlebih dahulu melalui aksi Allah yang menyuci tahirkan hidup Yesaya, yang ditandai dengan menyentuh bibir Yesaya dengan bara api. Hal itu terjadi karena ada kesadaran penuh dari Yesaya akan keberadaannya tentang diri dan bangsanya yang penuh dosa. Sehingga dia berkata, celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Perlu kita ketahui bahwa konteks Israel pada zaman ini begitu makmur secara ekonomi. Namun hal itu tidak diikuti dengan kebaikan kehidupan sosial dan kerohanian mereka. Israel berubah setia dan menjauh dari Tuhan. Mereka berlaku jahat di mata Tuhan dan hidup dalam ketidakbenaran. Ke dalam konteks yang demikianlah Tuhan mengutus Yesaya sebagai nabinya untuk menyampaikan isi hatinya, di mana Tuhan akan menghukum kejahatan mereka dan juga bangsa lain yang menyesatkan umatnya, dan sekaligus untuk menyuarakan suara pertobatan. Tuhan memanggil dan mengutus kita secara khusus kepada kaum bapa untuk terus menyuarakan pertobatan dan keselamatan ke dalam dunia ini, sehingga Allah yang kudus, agung, dan mulia di dalam Yesus Kristus dapat diperdengarkan kepada seluruh umat di segala zaman dan tempat. Menjadi pelayan bagi Tuhan tentunya kita akan menjaga spiritualitas sehingga kita layak menjadi alat dan kesaksian bagi dunia ini. Dengan berkata, Ini aku, utuslah aku.
bukanlah ucapan kesombongan dan merasa mampu, tetapi adalah ucapan penyerahan diri dan kesiapan dipakai untuk bekerja bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu pada kebaktian Ama pada hari ini. Melalui Nabi Yesaya kami dimampukan untuk selalu bekerja bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menguduskan kami, karena Tuhan sudah memanggil kami, maka kami siap untuk Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kerajaan-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu melalui ucapan dan perbuatan kami, terlebih untuk pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan berkati seluruh anggota, kaum bapa, kaum ama di gereja HKBP Jember. Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka, agar mampu menjadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana kami menghadapi masa transisi saat ini. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami, agar kami mampu menjadi orang-orang yang turut mengabarkan firman Allah di dalam kehidupan kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan juga para pemimpin bangsa kami ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati. Apabila di antara kaum bapa, kaum ama yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, agar di kemudian hari kami bisa bertemu kembali dalam kebaktian kami selanjutnya, dalam sukacita yang daripada Tuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghambat atas berkat-Nya akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.